Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini aku akan membahas mengenai sebuah kasus pembunuhan yang baru terungkap setelah 42 tahun lamanya. Kasus ini bermula dengan hilangnya seorang wanita berusia 20 tahun pada tanggal 22 Maret 1980. Namun pada saat itu, pembunuhnya tidak pernah ditemukan. Hingga akhirnya, di bulan Maret 2022 lalu, polisi menginformasikan secara resmi bahwa kasus pembunuhan tersebut telah terungkap. Seperti apa kisah lengkap dari kasus ini? Simak videonya sampai selesai ya. Tapi, seperti biasa nih, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe dan tombol loncengnya dulu. Karena dukungan kalian berarti sekali untuk berkembangnya channel ini. Kalau udah, yuk kita lanjut ke pembahasannya. Kasus pembunuhan ini bisa terungkap karena perjuangan adik korban selama 42 tahun yang tidak menyerah untuk mencari keadilan bagi satu-satu keluarga kandungnya yang dia miliki. Dia adalah Irene Wilkowicz yang hidup dalam trauma karena rasa kehilangan dan rasa takut selama 42 tahun. Untuk itulah ia tak pernah menyerah mengungkap pembunuh kakaknya yang bernama Eve Wilkowicz. Hari itu, pada tanggal 22 Maret 1980, Eve Wilkowicz yang berusia 20 tahun pulang kerja menggunakan kereta dari Manhattan. Ia bekerja di sebuah perusahaan penerbitan di sana sebagai seorang sekretaris. Dan Eve pun sudah terbiasa pulang larut malam menggunakan kereta. Namun malam itu Eve tidak pernah datang ke apartemennya. Ia pun dinyatakan hilang karena di tanggal 23 pun ia tidak datang untuk bekerja. Keluarga pun segera melaporkan hilangnya Eve pada polisi. Namun saat itu kenyataan pahit yang harus diterima Irene dan keluarganya. Irene Wilkowicz yang saat itu berusia 17 tahun mendapat informasi dari polisi kalau Eve ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di dekat apartemennya di Bayshore, New York, di Long Island South Shore pada tanggal 25 Maret 1980. Eve dinyatakan meninggal dunia setelah diculik, diperkosa, kemudian dicekik. Tentu saja berita tersebut membuat Irene begitu terpukul. Ia telah kehilangan ibunya karena sakit kanker. Sekarang ia harus kehilangan saudari satu-satunya dengan cara yang mengenaskan. Irene yang saat itu hanya tinggal memiliki ayah, berjuang untuk menerima kejadian ini dan meminta polisi untuk mengungkap pembunuh kakaknya. Namun, seiring berjalannya waktu, kasus pembunuhan Eve pun belum berhasil terungkap. Walaupun pada saat itu ada DNA pelaku yang tertinggal di tubuh Eve, tetapi karena teknologi untuk menguji DNA di tahun 1980 belum secanggih sekarang, hingga akhirnya pelaku pun gagal terungkap. Namun kepolisian saat itu berusaha semaksimal mungkin dengan melakukan investigasi di sekitaran apartemen Eve. Tetangga, teman, keluarga Eve pun diinterogasi guna menyelidiki kasus ini. Beberapa orang yang dicurigai pun dimintai sampel DNA-nya oleh polisi. Namun pada saat itu hasilnya tetap nihil. Hingga akhirnya kasus pembunuhan Eve pun terus menggantung. Irene dan sang ayah terus melanjutkan hidup. Irene telah menikah, kemudian memiliki 2 anak. Tetapi kemudian Irene dan suaminya memutuskan untuk bercerai. Irene pun fokus membesarkan kedua anaknya. Sementara sang ayah meninggal dunia pada tahun 2010 lalu. Tinggallah Irene dan anak-anaknya yang tersisa. Irene selalu hidup dalam rasa bersalah karena belum berhasil mengungkap pembunuh kakaknya. Bahkan ia selalu bermimpi buruk bahwa bisa saja pembunuh itu datang padanya untuk membunuhnya, karena pembunuh Eve tidak pernah tertangkap. Di tahun 2018, anak Irene yang bernama Evan memberitahu Irene bahwa ada metode penyelidikan baru menggunakan DNA. Saat itu, yang telah menggunakan metode ini adalah otoritas California. Mendengar hal itu, akhirnya Irene dan putranya pun berusaha untuk mencari tahu bagaimana caranya metode ini bisa diterapkan pada kasus Eve. Di tahun 2019, Irene pun berhasil menghubungi ahli silsilah genetik paling terkenal bernama Sissy Moore. Namun sayangnya saat itu, Moore tidak bisa membantu.
Karena di New York metode penyelidikan tersebut belum mendapatkan izin. Tidak menyerah, Irene pun kembali menghubungi seorang detektif yang mengawasi kasus pembunuhan Eve, bernama Kevin Bayer, untuk menemukan cara agar di New York bisa diizinkan untuk melakukan penyelidikan menggunakan metode silsilah genetik. Saat itu, keduanya sempat menemukan jalan buntu, karena sulitnya izin itu dikeluarkan di New York. Namun, di Desember 2019, otoritas Suffolk County tempat Kevin bekerja menemui solusi dengan menggunakan bantuan FBI, di mana FBI sudah mengawal kasus Eve sejak tahun 1980, dan FBI tidak diawasi oleh undang-undang di New York. Saat itu, otoritas Suffolk County pun meminta Departemen Kesehatan untuk mengirimkan sampel DNA pelaku yang tertinggal di badan Eve untuk dikirimkan pada FBI. Akhirnya, penyelidikan ulang pun dilakukan. Di tahun 2021, FBI yang berspesialisasi dalam silsilah genetik menemukan titik terang bahwa dari hasil DNA yang diselidiki, ditemukan keluarga jauh dari tersangka yang bernama belakang Rice. Kemudian ditelusurilah silsilah keluarga Rice, dan para detektif pun menyimpulkan bahwa pelaku pembunuhan Eve adalah Herbert Rice. Namun sayangnya saat itu diketahui Herbert Rice sudah meninggal dunia pada tahun 1991. Karena tidak dapat mendapatkan sampel DNA dari Herbert langsung, ditelusurilah keluarga terdekat Herbert, dan kemudian ditemukanlah putra dari Herbert ini. Namun, karena tidak cukup sampel DNA yang diperlukan, akhirnya salah seorang detektif yang bernama Botari mendatangi rumah putra dari Herbert. Saat datang ke rumahnya, Botari menceritakan maksud dan tujuannya kepada putra dari Herbert itu. Menurut pengakuan putranya, dia tidak begitu dekat dengan ayahnya. Saat itu, putra dari Herbert ini pun membiarkan detektif untuk mengambil sampel DNA dari tubuhnya. Dan pada Agustus 2021, akhirnya diverifikasi bahwa memang benarlah Herbert adalah pembunuh Eve. Akhirnya, detektif pun memberitahu putra Herbert bahwa ayahnya memang seorang pelaku pembunuhan di tahun 1980. Sang putra pun cukup kaget, dan dia pun dinyatakan tidak mengetahui apapun tentang pembunuhan yang dilakukan Herbert. Dan berdasarkan data penyelidikan tahun 1980 lalu, ternyata ibu dari Herbert ini pernah diinterogasi. Namun saat itu, jawaban dari sang ibu tidak melihat apapun saat pembunuhan terjadi. Dan lagi, saat itu dia mengaku telah mengusir putranya Herbert dari rumah, sehingga Herbert tidak lagi bersama dengannya saat pembunuhan terjadi. Pada tanggal 6 Desember 2021 lalu, detektif pun menghubungi Irene Wilkowitz di Rhode Island untuk memberitahu hasil penyelidikan. Irene dan Evan pun cukup kaget mengetahui apa yang ditemukan polisi, karena mereka juga mengetahui sulitnya mengungkap kasus yang sudah 4 dekade belum terungkap. Namun Irene cukup lega mengetahui bahwa para detektif berhasil mengungkap pembunuh kakaknya. Setidaknya rasa bersalah pada kakaknya bisa terbayarkan setelah mengetahui pembunuhnya. Walaupun rasa trauma yang dia miliki selama 42 tahun tidak akan bisa hilang begitu saja. Irene pun menangis dan mengucapkan terima kasih pada para detektif yang telah membantu mengungkap kasus pembunuhan Eve. Irene pun tidak keberatan untuk berkomunikasi dengan putra Herbert. Ia berpikir anak Herbert tidak bersalah dan tidak mengetahui pembunuhan itu. Irene juga mengatakan bahwa putra Herbert pasti memiliki hidup yang berat setelah ini, karena mengetahui ayahnya adalah seorang pembunuh yang kejam. Sebelum mengumumkan secara resmi bahwa kasus ini telah berhasil terungkap, pihak otoritas Suffolk County pun berniat menggali kuburan Herbert guna mengambil sampel DNA-nya secara langsung untuk lebih meyakinkan hasil penyelidikan ini. Akhirnya, mereka pun mendapatkan izin untuk menggali makam Herbert dan kemudian mencocokkan kembali DNA pelaku yang tertinggal di tubuh Eve dengan DNA Herbert secara langsung. Dan hasilnya memang terbukti bahwa DNA yang tertinggal di tubuh Eve memang milik Herbert. Pada 23 Maret 2022 lalu, akhirnya dinyatakan secara resmi bahwa kasus Eve telah ditutup dan kasusnya berhasil terungkap. Walaupun sebetulnya masih ada sebuah tanda tanya besar yang tidak akan pernah bisa terjawab bagi Irene, yaitu mengapa harus Eve yang menjadi korban dan mengapa Herbert melakukan hal itu.
Kita doakan If Wilkowitz bisa tenang di sana ya setelah kasus pembunuhannya terungkap. Dan semoga Irene bisa melepaskan trauma masa lalunya dan hidup bahagia dengan anak-anaknya. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol like dan share-nya kalau kalian suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.